Terima kasih pimpinan Komisi 9 yang saya hormati, kawan-kawan Komisi 9 yang saya banggakan, seluruh mitra kerja yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Pertama-tama tentu kami terus terang saja sangat prihatin mendengarkan tun paparan hari ini yang belum menyentuh akar permasalahan dari jeritan masyarakat yang kehilangan akses pelayanan kesehatan. Rapat hari ini sebetulnya adalah tindak lanjut dari 11 juta yang kita sepakati. Ternyata baru 2 juta yang bisa dilakukan reaktivasi. Para mitra paham tidak bahwa akses pelayanan kesehatan publik ini dengan adanya efisiensi transfer daerah itu makin membuat masyarakat tidak mampu, tidak bisa mendapatkan akses pelayanan kesehatan publik. Di mana pemerintah hadir. Jadi kalau tadi disampaikan bahwa tadi DJSN bilang kalau ada masyarakat yang darurat datang ke rumah sakit, tetap bisa dibayar, tetap bisa dilayani. Itu kan kata Bapak. Kata rumah sakit enggak terima rumah sakit, Pak. Begitu juga Pak Menkes. Jangan asal ngomong juga bahwa sudah memberikan surat edaran. Bapak memberikan surat edaran, tapi faktanya rumah sakit itu enggak menindaklanjuti surat edaran itu. Siapa yang melakukan kontrol? Siapa yang Bapak minta untuk melakukan kontrol ketika rumah sakit tidak melayani, yang dinonaktifkan, masyarakat yang dinonaktifkan itu tidak bisa dilayani oleh rumah sakit? Kami di Dapil yang mendapatkan laporan itu. Bu Irma, saya katanya bisa 3 bulan. Ini saya ke rumah sakit nggak bisa, nggak dilayani oleh rumah sakit. Terus yang melakukan kontrol siapa? Itu harus dijawab loh oleh Kementerian Kesehatan. Itu yang pertama. Kemudian saya juga sangat prihatin bahwa sampai saat ini data yang disampaikan BPS ada 31.939 orang di Desil 15 yang NIK-nya tidak terdaftar di DTSEN. Mereka ini sudah jelas tidak mampu dan sekaligus sudah dinonaktifkan. Tetapi hanya karena tidak ada NIK, ya, hak kesehatan mereka tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah. Ini zalim menurut saya. Kemudian hak kesehatan mereka yang tidak terpenuhi ini, kemana mereka harus melaporkan, mendapatkan haknya sesuai konstitusi tadi? Saya juga ingin menyampaikan kepada mitra-mitra kerja yang hadir pada hari ini, harus ada solusi jangka pendek agar 31.939 orang ini bisa mendapatkan layanan kesehatan. Dukcapil harus jemput bola dan tidak bisa juga mendapatkan kartu sementara. Kita semua paham tanpa adanya kartu JKN yang aktif, Vaskes tidak akan mampu, tidak akan mau melayani. Itu fakta di lapangan, Pak. Jadi jangan presentasinya bagus-bagus, hasil di lapangannya nggak sesuai. Hari ini kan yang saya dengar itu, presentasinya semuanya keren, bagus-bagus semua. Tapi fakta di lapangannya beda. Kenapa kami gugat soal 11.000 menjadi 2.000 itu tadi, itu karena di lapangannya beda. Mendengar paparan BPJS yang sangat tidak jelas, bahwa penyakit katastrofik merupakan faktor penurunan kesejahteraan, dan ini selaras dengan berbagai aduan masyarakat kepada kami bahwa siapapun yang terkena penyakit ini ya pasti kondisi sosial ekonominya turun. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, artinya saya mau tanya nih, penetapan terkait dengan desil ini dari mana sih penetapannya? Data DTSEN kemudian turun ke desil 1565
6-10 misalnya kan. Ini diambil dari mana nih? Ada 39 variabel katanya yang digunakan. Baru kemudian bisa ditetapkan si A masuk desil 15 atau 6-10. Tapi paham nggak sih Bapak bahwa tenaga yang Bapak turunkan itu tidak mampu, ya, tidak mampu Pak melakukan penetapan variabel ini secara baik di daerah. Faktanya banyak masyarakat yang sebetulnya tidak mampu malah pindah ke desil 6-10. Ini yang dikeluhkan oleh masyarakat di daerah. Nah, solusi itu yang ingin kami dapatkan sebetulnya hari ini dari semua mitra yang ada di sini. Tapi kami terus terang saja prihatin nih dari Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, dan semua yang hadir hari ini, kami tidak mendapatkan jawaban itu. Padahal sudah jelas rapat hari ini menindaklanjuti hasil yang sudah kita rapatkan sebelumnya. Jelas kok faktanya seperti itu, jelas. Ya, tapi jawaban yang disampaikan kepada kita itu kita terus terang nggak ngerti nih. Paparan yang disampaikan ini nggak sesuai dengan apa yang kita sepakati kemarin. Kemudian tadi Dewas juga nih, asal ngomong aja, UHC ya harus ya mendapatkan prioritas Pemda. Tahu nggak sih kalau transfer daerahnya diefisiensi? Tahu nggak, hampir seluruh daerah ya PBI UHC itu 50% lebih loh ya dinonaktifkan karena transfer daerahnya dikurangin. Paham nggak? Jangan asal ngomong 4 instansi mengawal reaktivasi ya sudah positif nih ya dari positif yang dari Hong Kong ya 2.000 menjadi 11.000 menjadi 2.000, kenaikannya cuman dari 9% menjadi 17%, artinya kenaikannya baru 8%. Kemudian tuh yang namanya Dukcapil kan membutuhkan masih waktu lama untuk melakukan perubahan data ini. Sementara masyarakat hanya dikasih waktu 3 bulan. Nah ini udah Februari, Maret, April, Mei selesai. Sementara masyarakat belum mendapatkan hasil dari perubahan data yang dilakukan oleh Dukcapil, oleh semua mitra yang ada di sini nih. Kalau belum selesai, sementara nanti ternyata masih mereka belum mendapatkan reaktivasi, ya dari orang-orang yang memang tidak mampu ini, terus kemana mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan publiknya? Kan itu yang menjadi pertanyaan. Jadi tolong Bapak-Bapak semua yang ada di depan kami hari ini, kami tidak butuh presentasi bagus, tidak butuh presentasi yang meluap-luap, ya, tapi hasil di lapangannya nol besar. Saya dari ini fakta loh ya, dari 11.000 menjadi 2.000 itu juga fakta yang menyedihkan. Kemana sisanya? Masyarakat tidak bisa mengakses, itu fakta. Jadi tolonglah ya, kita ini harus menjaga marwah dari pemerintahan kita hari ini dalam situasi kondisi ekonomi politik yang sedang tidak baik-baik saja ini. Jangan juga kemudian image dari presiden itu runtuh karena bapak-bapak tidak bekerja dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, tolong menjadi perhatian. Kami tidak butuh presentasi bagus, kami butuh fakta dan solusi yang bagus. Sehingga masyarakat bisa mengakses pelayanan kesehatan publik sesuai dengan konsep